Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Ya, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Baik anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sudut pengambilan gambar dan sudah ada soal yang sudah Bapak sediakan di e-learning kemarin. Dan untuk pada pertemuan hari ini, pagi ini kita akan membahas mengenai pergerakan kamera. Ya, pergerakan kamera itu apa saja dan apa fungsinya, kita akan bahas pada video kali ini. Baik anak sekalian, pergerakan kamera ini bertujuan untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis. Dan apa saja pergerakan kamera? Macam-macam pergerakan kamera, antara lain yang pertama adalah panning, kemudian yang kedua adalah tilting, kemudian yang ketiga adalah zooming, dan keempat adalah dollying atau tracking. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah panning. Panning atau pan ini adalah singkatan dari panorama, yaitu pergerakan kamera secara horizontal, kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera. Waktu standar untuk melakukan panning adalah berkisar antara 3 sampai 5 detik. Panning ada dua, yaitu pan left dan pan right. Kalau pan left itu adalah pergerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan untuk pan left adalah pergerakan kamera secara horizontal dari kanan ke kiri. Kemudian yang kedua adalah tilting. Tilting ini adalah pergerakan kamera secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah atau sebaliknya. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera secara perlahan-lahan sehingga menimbulkan rasa penasaran dari penonton. Tilting ini ada dua macam. Yang pertama tilt up, kemudian yang kedua adalah tilt down. Untuk tilt up yaitu pergerakan kamera menyapu dari bawah ke atas. Ya. Kemudian untuk tilt down adalah pergerakan kamera dari atas ke bawah. Selanjutnya pergerakan kamera yang ketiga adalah zooming. Zooming ini adalah pergerakan kamera akibat perubahan posisi dari kamera secara horizontal, baik maju maupun mundur, atau ke samping kanan atau ke samping kiri, bahkan melingkar. Posisi kamera dalam keadaan statis atau diam, sedangkan kita cukup menekan tombol zoom. Untuk zoom ini ada dua macam. Yang pertama adalah zoom in, yang kedua adalah zoom out. Zoom in yaitu gerakan lensa untuk memperbesar atau mendekatkan objek dalam gambar. Dan zoom out yaitu gerakan lensa untuk merekam objek mengecil atau menjauh. Pergerakan kamera ini biasanya menggunakan dolly atau semacam segitiga beroda yang diletakkan di bawah kaki-kaki tripod agar tidak bergoyang. Untuk dolly ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah dolly in, yaitu dolly in adalah pergerakan kamera mendekati objek. Sedangkan dolly out adalah pergerakan kamera menjauhi objek. Kemudian ada juga crab. Ada crab right dan ada crab left. Posisi kamera bergeser dari kanan ke kiri disebut crab left, sedangkan posisi kamera bergeser dari kiri ke kanan disebut dengan crab right. Kemudian ada juga untuk posisi kamera berpindah mengikuti gerakan objek disebut dengan follow.
Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sinti Tribuna. Ya, pada video kali ini Bapak akan membahas tentang cara pembuatan film. Ya, kayak gampang nih, tinggal pencet tombol record jadi. Nah, tapi tidak semudah itu. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Salah satunya adalah tentang framing atau pembingkaian. Framing adalah proses penentuan ukuran dalam menempatkan objek gambar dalam frame atau bingkai. Dan tentunya dengan framing yang tepat akan mendapatkan hasil gambar yang bagus, artistik, dan komunikatif, dan memiliki efek yang mendalam. Sukses yang pertama adalah full shot. Full shot itu merupakan teknik yang memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki bila objeknya manusia. Kemudian yang kedua adalah medium shot. Medium shot ini kalau mau tubuh manusia mulai dari pinggang ke atas hingga kepala. Medium shot mulai dari pinggang hingga kepala. Nah, ini gambar ini biasanya sering digunakan untuk master shot pada saat momen interview atau wawancara. Kemudian yang ketiga adalah medium close up. Medium close up untuk sosok manusia ini mulai dari tubuh manusia tampak dari dada hingga ke atas kepala. Dada hingga atas kepala. Biasanya digunakan untuk adegan-adegan percakapan. Nah, sukses selanjutnya adalah close up. Close up ini adalah untuk memperjelas ukuran gambar dari tubuh manusia yang terlihat dari bagian leher hingga kepala. Ya, ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pak Sinti Tribuna. Pada video kali ini Pak Guru akan membahas materi tentang kamera angle. Apa itu kamera angle dan bagaimana cara mempraktekannya akan kita bahas pada video kali ini. Di depan Pak Guru di sini sudah tersedia berbagai macam perangkat kamera. Di depan Pak Guru sudah ada perangkat kamera yang pada pertemuan kemarin sudah Pak Guru bahas, yaitu yang pertama adalah kamera consumer ini. Kemudian yang kedua adalah kamera prosumer MD 10.000 ya. Kemudian yang ketiga adalah kamera profesional, standarnya sudah high definition ya. Nah, kita tidak akan membahas itu pada pertemuan kali ini karena kemarin kita sudah membahasnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kamera angle. Baik anak sekalian, kamera angle itu apa? Kamera angle adalah suatu sudut pandang dalam mengambil gambar suatu objek, pemandangan maupun sebuah adegan dengan sudut tertentu. Kita dapat menghasilkan suatu shoot atau gambar yang menarik dengan menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan, atau istilahnya adalah visualisasi dramatik. Secara garis besar, kamera angle ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah high angle, kemudian yang kedua eye level, dan yang ketiga adalah low angle. Baik, yang pertama untuk high angle ini pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat kecil. Kemudian kesan yang ingin ditimbulkan pada angle ini yaitu kesan tertekan atau lemah. Sudut pandang yang kedua adalah eye level atau straight angle. Nah, untuk eye level dan straight angle itu seperti ini. Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Posisi kamera dan objek sejajar. Teknik tidak memiliki kesan dramatis, melainkan kesan yang wajar.
dan sering digunakan pada liputan stand up dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah low angle, sudut pengambilan gambar, sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek tampak terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis, yaitu nilai agung atau prominence. Teknik ini memiliki kesan berwibawa, kuat dan dominan. Adapun sudut pengambilan gambar yang lainnya, antara lain yang pertama adalah bird eye view. Bird eye view atau mata burung, ini teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasil yang akan terlihat yaitu lingkungan yang luas dan benda-benda yang lain tampak kecil, misalnya gedung bertingkat, rumah, jalan, dan sungai. Kemudian sudut pengambilan gambar yang lainnya yang kedua adalah frog eye atau mata kodok. Mata kodok itu adalah frog eye atau mata kodok. Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah malah. Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. Baik anak sekalian, demikian tadi adalah materi tentang sudut pengambilan gambar. Kita lanjutkan lagi materi-materi selanjutnya pada pertemuan mendatang. Tetap semangat, sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Selamat pagi. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Pada video kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang pengoperasian kamera video. Apa itu kamera video, bagian-bagiannya, dan macam-macam kamera video. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian kamera video serta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah menguraikan prinsip kerja kamera video. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasi berbagai jenis kamera video. Pengertian kamera video. Kamera video adalah kamera elektronik untuk menangkap gambar bergerak dalam format video. Kamera video banyak digunakan dalam pembuatan film atau karya audiovisual lainnya. Tanpa adanya kamera video, maka adegan-adegan dalam film atau karya visual yang diinginkan tidak dapat direkam. Selanjutnya adalah jenis-jenis kamera. Yang pertama adalah kamera consumer. Kamera consumer didesain untuk keperluan sehari-hari dengan kecenderungan penggunanya adalah kalangan yang memiliki hobi di bidang videografi. Kamera consumer memiliki ciri-ciri utama, yaitu sebagian fiturnya yang disediakan adalah serba otomatis. Yang kedua adalah bentuknya fisiknya relatif simpel dan ringan sehingga sangat mudah untuk dibawa. Harganya juga relatif murah. Kemudian resolusi gambar yang rendah, dan yang terakhir adalah tidak tahan banting. Jenis kamera yang kedua adalah kamera prosumer. Kamera prosumer ini kadang dikenal sebagai peralatan home industry. Digunakan untuk keperluan produksi yang sedikit lebih berat
dan kadang-kadang memberikan beberapa fitur profesional, misalkan penggantian lensa dengan lensa film. Tapi masih memiliki banyak fitur otomatis seperti yang terdapat pada kamera consumer. Adapun ciri-ciri kamera prosumer sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunanya adalah industri rumahan atau mendekati profesional. Kemudian yang kedua adalah memiliki beberapa fitur manual. Kemudian yang ketiga adalah harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan kamera consumer. Yang keempat adalah tidak tahan banting tapi tidak ringkih atau rapuh. Mempunyai resolusi gambar yang cenderung lebih baik daripada kamera consumer. Bahkan ada juga yang resolusinya sudah high definition television. Jenis kamera yang ketiga adalah kamera profesional. Untuk kamera profesional ini dirancang khusus untuk kebutuhan produksi yang tinggi dengan tingkat pemakaian yang berat, berkualitas tinggi pada semua aspek komponen termasuk lensa. Adapun ciri kamera video profesional yaitu penggunanya sebagian besar adalah profesional, industri-industri besar di dunia pertelevisian dan production house. Hampir semua fiturnya dioperasikan secara manual. Kemudian lensanya dapat dilepas dan diganti sesuai dengan kebutuhan dan harganya relatif mahal. Kemudian memiliki standar resolusi yang tinggi yaitu resolusi high definition television dengan warna yang tidak mengalami distorsi. Cukup kuat dan tahan dalam segala kondisi seperti getaran, guncangan, debu dan panas. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian-bagian kamera. Bagian-bagian kamera yang pertama adalah lensa, kemudian yang kedua adalah bodi kamera, yang ketiga adalah video camera recorder atau VCR. Baik, yang pertama adalah lensa. Lensa pada kamera diibaratkan sebuah mata. Tanpa adanya lensa, kamera tidak akan dapat mengambil gambar atau objek. Adapun beberapa jenis lensa diantaranya adalah lensa normal atau lensa standar, lensa wide, lensa tele, lensa makro, dan lensa zoom. Jenis lensa ini dibedakan menurut focal length, yaitu jarak pandang antara pusat optik lensa dengan titik di mana gambar terlihat dalam keadaan fokus atau sensor kamera. Bagian yang kedua adalah bodi kamera. Bodi kamera ini berisi tabung pengambil gambar pick up tube yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Di bagian bodi kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti viewfinder, exposure, black balance, white balance, shutter speed, dan digital effect lainnya. Dan bagian yang terakhir adalah video camera recorder atau kita kenal dengan VCR. Di bagian ini berfungsi sebagai alat perekam gambar dan suara. Di beberapa kamera ada yang recordernya terpisah, namun ada juga yang bersatu dengan bodi kamera. Contohnya di sini adalah VCR adalah bentuk memori stick Pro Duo. Ada ketahui tentang kamera digital adalah standar broadcast, yaitu sistem kamera digital terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah NTSC, yang kedua adalah PAL, yang ketiga adalah SCAM. Untuk NTSC ini digunakan di negara Amerika Serikat. Sistem ini memiliki spesifikasi kemampuan merekam gambar 525 garis per detik dan
FPS-nya 29 frame per second. Jadi 29 gambar per detik dan sumber tenaga listrik yang digunakan dengan frekuensi 60 Hz. Kemudian yang kedua adalah PAL. Sistem ini yang digunakan di Indonesia dan di Eropa dengan kemampuan menggambar 625 garis per detik dengan FPS-nya 25 frame per second dan sumber tenaga listrik 500 Hz. Kemudian yang terakhir adalah SCAM. Sistem ini digunakan di Prancis, di mana sistem ini memiliki kemampuan merekam gambar 825 garis per detik. FPS-nya adalah 25 frame per second dan sumber tenaga yang digunakan adalah 50 Hz. Sekian video tentang pergerakan kamera pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.